wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif wa sababu nadmi, adapun sebab nadmi hadhil abyati, di situ hadzan nazm ya, hadzal bait. Kalau di sini hadhihi ya, hadhil abyati, sebab nazam hadhil abyati, ini bait-bait ya. Jadi penyebab disusunnya bait-bait ini kama sebagaimana haka mengisahkan siapa an-nazimu, penazom atau penyusun nazom, annahu bahwasanya beliau penazom, karena adanya penazom mutaraddidan, ragu-ragu. Jadi beliau ini apa, awalnya menyusun nazom ini ya, beliau ini ragu-ragu, bimbang, fima pada apa-apa yang yashtagilu menyibukkan bihi dengan ma minal ulumi dari ilmu-ilmu. Ayashtagilu apakah menyibukkan bil fikhi dengan ilmu fikih, wa nahwihi dan semisalnya, ambi tasawufi atau dengan ilmu tasawuf, kal awarifi seperti kitab al-awarif atau awariful ma'arif ya, wa ghairiha dan selain kitab awarif ya. Jadi awalnya ya beliau ini sebelum menyusun nazoman ini bingung ya, bimbang tentang ilmu apa yang hendak disibukkan atau diperdalaminya, ilmu apa ini yang perlu diperdalam, apakah disibukkan dengan kajian fikih dan ilmu semacamnya ya, tafsir atau lainnya ya, atau dalam kajian tasawuf seperti apa, mengkaji kitab Awariful Ma'arif. Jadi kitab Awariful Ma'arif ini kitab pokok ya, kitab dasar dalam tasawuf. Itu bagus sekali kitab Awariful Ma'arif itu ya. Jadi kitab Awariful Ma'arif ini disusun oleh Syihabuddin As-Suhrawardi ya. Itu jadi beliau ini menyusun kitab Awariful Ma'arif, jadi dasar-dasar pokok dalam ilmu tasawuf. Jadi fondasi ya, fondasi dalam ilmu tasawuf. Nah, lalu apa? Faro'a, lalu melihat siapa nazim ya, ini siapa nazim ini? Syekh Zainuddin bin Ali ya. Fil manami, di dalam tidur. Berarti apa? Bermimpi ya. Bermimpi Lailatul Arbi'a Ar-Rabi wal Ishrin. Yani pada malam Rabu tanggal 24 min syahri Sya'ban. Ini di bulan Sya'ban sanata arba'a asyrota wa tis'i mi'atin. Berapa itu? Tahun 914 minal hijrati, hijriyah ya. Qailan, melihat apa? Melihat qailan, seseorang berkata ya. Yaqulu, mengatakan, qailal tadi ya, orang tersebut ya di dalam mimpinya berkata ya. Jadi beliau bermimpi, seseorang berkata apa? Inna tasawufa, sesungguhnya tasawuf ya, aula itu lebih utama bil ishtighali, dengan disibukkan. Jadi ilmu tasawuf itu lebih utama untuk difokuskan. Jadi ini berkata kepada Syekh Zainuddin bin Ali. Fa inna sabiha, katanya lagi ya, karena sesungguhnya orang yang berenang filma iljari, di air yang mengalir,
idza aroda apabila menginginkan siapa asabiha orang yang berenang itu an ya'buro melintas min janibin dari satu tepi ila janibin ke tepi yang lain fi urdin nahri di tengah sungai yasbahu maka akan berenang siapa asabiha orang yang berenang tadi itu ila maksodihi ke tujuannya minal jihati dari arah allati yajril ma'u yang mengalir apa al ma'u air itu minha dari jihah tadi wahia jihatul uluwi dan jihah tadi itu dan dia jihah tadi itu jihatul uluwi adalah arah atas arah paling atas hatta hingga yasila sampai siapa asabiha ila maksodihi ke tujuannya wala yasbahu dan tidak berenang siapa asabiha fi mujarrodil urdi di mujarrod semata-mata al-urdi di tengah-tengah sungai fa innahu karena sesungguhnya asabiha la yasilu tidak sampai siapa asabiha bidzalika dengan itu berenang ila maksodihi ke tujuannya bal yantahi bahkan yantahi ia berakhir ila asfali yang lebih rendah minhu dari tepian yang tadi maksud tadi. Jadi orang tadi itu mengatakan di dalam mimpinya kepada Syekh Zainuddin bin Ali bahwasanya ilmu tasawuf itu lebih utama untuk disibukkan, untuk difokuskan, diperdalam, ditekuni. Kenapa? Ibaratnya karena sesungguhnya orang yang berenang di dalam air yang mengalir orang yang berenang di dalam sungai itu orang yang sungainya sungai deras bukan sungai kayak sungai ini nih sungai apa ini sungai Cibacang ini tapi yang deras, yang luas, yang lebar seperti sungai di Kalimantan kan deras-deras terus luas lebar-lebar sungainya. Nah apabila ia ingin melintas melewati nyebrang melewati dari satu tepi ke tepi yang lainnya ini dari ujung sini ke ujung yang lain ingin menyeberang melewati melintas. Ia ingin melintas dari satu tepi ke tepi yang lainnya di tengah sungai, dia ada di tengah sungai, maka ia akan berenang ke tujuannya. Itu dari arah sisi di mana air mengalir. Jadi mengikuti air itu mengikuti air, dari air mengalir dari arah sisi tersebut. Misalnya dia renang dari tepi sini dia ngikutin nyebrang ngalir terus sampai ke arah sini. Jadi dari arah yang paling atas ini. Jadi dari dia nyebrangnya ini dari arah yang paling atas, kemudian ngikuti air kan airnya deras ini luas. Kemudian dia ngikuti sampai bisa sampai ke tepi yang satunya. Nah, jadi dia tidak ibaratnya ilmu tasawuf itu seperti itu. Jadi dari atas dulu dari atas kemudian dia akan sampai ke bawah itu semuanya akan dapat. Jadi tidak berenang di tengah-tengah. Kalau dia berenang di tengah-tengah dia tidak akan sampai ke tujuannya. Bahkan katanya hanya akan berakhir ke tepian yang paling rendah saja. Nah, fafuhima maka dipahami bidzalika dengan hal itu jadi dengan pemahaman tadi, dengan perkataan tadi itu anal istighola bahwasanya menyibukkan diri bitasawufi dengan ilmu tasawuf yusilu akan menyampaikan seseorang ilal maksodi ke
tujuan. Jadi dengan ilmu tasawuf itu akan menyampaikan seseorang ke tujuannya. Apa tujuannya? Itu Allah, ya. Tujuannya siapa? Ya Allah. Ya, kita hidup dunia ini untuk Allah. Jadi akan sampai nanti akan ke tujuannya. Wal istighola, ya. Ini matuf ke anal istighola, bukan matuf ke ila maksud. Makanya mansub wal istighola, ya. Dan menyibukkan diri, ya, bil fikhi, dengan ilmu fikih, wa nahwihi, dan semacam ilmu fikih, la yusilu, tidak akan menyampaikan seseorang ilaihi, ke maksudnya, ke tujuannya. Jadi itu kalau pengen sampai, tekuni, fokuskan, sibukkan dengan ilmu tasawuf, maka dia akan sampai. Jadi sedangkan ilmu fikih, ilmu yang lainnya itu untuk apa? Permulaan, ya. Untuk permulaan seorang itu apa? Dalami dulu ilmu fikih, ilmu alat, nahwu dan lain sebagainya. Itu juga harus, ya, ilmu fikih, ilmu alat juga itu ilmu yang harus dipelajari. Wajib kita mempelajarinya. Ilmu tauhid, ilmu akidah dan lain sebagainya. Itu harus. Tapi yang akan menyampaikan nanti itu ilmu tasawuf. Kalau seseorang pengen sampai, itu tekuni ilmu tasawuf. Nah, wa ba'da, dan setelah hadhir ru'ya, ini mimpi, ya. Ini usai mengalami mimpi ini, ya, ishtaghola, menyibukkan siapa? An-Nazim, ini Syekh Zainuddin itu, bi insya'i hadhil abiyati, dengan menyusun, ya, dengan menyusun bait-bait ini, alatihya, yang bait-bait itu mi'atun wa samaniyatun wa samanuna, berapa itu? 188 bait, ya, jumlahnya ada 188 bait. Baitan, bait. Fa'ajada, lalu fa'ajada, apa fa'ajada? Jayyid, ya, membaguskan, ya, membaguskan nadmaha, ya, nazoman bait-bait itu. Jadi beliau apa? Lalu menyusun rangkaian bait-bait tersebut. Jadi awalnya itu apa? Akhirnya dapat jawaban dari apa? Mimpinya. Ya, awalnya kan bimbang, ragu mau nyusun kitab apa beliau ini. Akhirnya dapat jawaban lewat mimpi itu. Itu apa? Petunjuk dari Allah, ya, untuk beliau supaya apa? Menyusun bait-bait tentang apa? Ilmu tasawuf. Wa qadif tataha, ya, dan sungguh, ya, telah membuka siapa nazim akan manzumahnya atau bait-bait tadi, biqaulihi, dengan ucapannya nazim, bismillahirrahmanirrahim, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Jadi nazomannya juga diawali dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemarin kan syarahnya, ya, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini apa? Diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Lalu dijelaskan di sini tentang apa? Tentang lafaz bismillah. Apa makna bismillahirrahmanirrahim itu? Yakni abda'u, aku memulai, bikullismin, dengan setiap nama, lidzatil aqdasi, bagi zat al-aqdas, yang maha suci, ya. Muqaddas itu kan apa? Suci, ya. Kudus, suci, ya. La bi ghairihi, tidak dengan nama yang lainnya. Jadi beliau, ya, memulai kitabnya atau nadomannya ini dengan lafaz bismillah, ya, dengan, yaitu karena apa? Nama yang paling suci, ya, tidak dengan nama yang lainnya. Kenapa? Multabisan litabarruki,
multabisan karena berharap ya mendapatkan keberkahan. Ini untuk apa? Mendapatkan keberkahan. Wa minal ma'ani, dan dari makna-maknanya, makna-makna ad-daqiqati yang halus. Jadi makna-makna yang halus, yang lembut dari lafaz bismillahirrahmanirrahim itu makila adalah apa yang dikatakan. Ini ada pendapat yang mengatakan bahwasanya lafaz basmalah itu apa? Innal ba'a, sesungguhnya lafaz bahaullah adalah artinya bahaullah ya. Jadi ba-nya itu bahaullah. Apa baha? Baha itu apa? Gus Baha. Kemuliaan ya, kemuliaan Allah. Bahauddin, kemuliaan agama. Kemuliaan, kewibaan bisa. Kemuliaan ya. Baha itu kemuliaan. Jadi ba-nya itu bahaullah ya. Wasin, dan lafaz sinnya itu apa? Sana'ullah. Ya, ini apa? Keagungan Allah. Wal mima, dan mim, lafaz mimnya majudullah, adalah keluhuran Allah. Ini kata para ulama ya. Jadi lafaz bismi itu ba-nya itu apa? Bahaullah, sinnya sana'ullah, mimnya majudullah. Itu kata para ulama. Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Hilyatul Aulia, yaitu juga seperti itu. Jadi ada dulu pernah Nabiullah Isa alaihissalam ya, pernah diajari oleh seseorang ya. Kemudian dia kul bismillah, kata seorang gurunya, ucapkan bismillah. Apa itu bismillah ya, kata Nabi Isa. Kata mualimnya, la adri, saya nggak tahu ya. Akhirnya apa? Diajari sama Nabi Isa. Ini murid ngajarin guru. Bismi itu apa? Ba-nya bahaullah, sinnya sana'ullah, mimnya majdullah. Itu. Nah, wakila, dan dikatakan, ini ada pendapat yang lain ya. Kalau kila itu apa? Ada pendapat kila ya. Qaul, ada qaul dhaif ya. Kila, dikatakan lagi ya. Innal ba'a, bahwasanya ba buka utaibin. Apa buka? Tangisan ataibin, orang-orang taubat ya. Jadi ba-nya itu apa? Buka utaibin, tangisannya orang-orang yang bertaubat. Ini setiap orang-orang taubat ya, ketika menyebutkan bismillah aja itu langsung apa? Bergetar hatinya, langsung apa? Terenyuh ya, langsung ingat Allah, langsung nangis kayak gitu. Wasin sahwul ghafilin. Sinnya ini apa maknanya? Sahwul ghafilin, lupanya orang-orang yang ghafil, orang-orang yang terlena ya. Sahwul ghafilin, lupa, lalainya ya. Lalainya orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lupa, orang yang lalai. Kan banyak kita, diantara kita juga sering terlena, lalai ya. Lalai dari kewajiban, lalai dalam melakukan pelanggaran kayak gitu. Apalagi lalai dalam mengingat Allah ya. Sehari ini kita ingat Allah nih berapa kali ya. Sehari ini lupa terhadap Allah ini berapa jam. Kalau ulama-ulama dulu, orang soleh dahulu itu muhasabah terus ya. Saya setiap jamnya ingat Allah berapa kali, lupanya berapa kali, dihitung itu ya. Muhasabah benar-benar dihitung kayak gitu. Saya ingat Allah ini berapa kali, lupanya terhadap Allah berapa kali. Itu jadi gak pernah lalai hatinya, gak pernah ghafil. Wal mim, dan mimnya apa?
kan bismi ya, mimnya apa? Magfiratuhu, ampunannya, ampunan Allah, lil muzlimin, bagi orang-orang yang berdosa itu. Jadi mimnya ini apa? Magfiratuhu lil muzlimin, karena apa? Sudah lalai, sudah gofil, berharap apa? Ampunan Allah. Pertama tadi mbaknya taubat, tangisan orang taubat, dia benar-benar menangisi, ya bertobat, menyesal. Karena apa? Sudah sahul ghafilin, sudah lupa, ya sudah lalai, sudah terlena. Berharap apa? Maghfirahnya, ampunannya Allah, karena termasuk orang-orang yang berdosa, sudah tergolong orang-orang yang berdosa. Wa amma ismul jalalati, adapun ismul jalalah, apa itu ismul jalalah? Yani lafzul jalalah, ya nama Allah al jalalah ini yang agung ya. Fahuwa, maka dia itu ismul jalalah itu apa maknanya? Sultanul asma'i ya, sultanul asma, apa sultan? Rajanya nama-nama ya, rajanya nama-nama, paling apa, paling nomor wahid ya, paling nomor satu, paling top itu apa namanya? Allah. Di antara nama-nama yang lain itu apa? Lafzul jalalah, itu apa? Allah itu ya. Allah itu paling agung ya, rajanya ibaratnya ya. Sultanul asma. Nah, wahwa, dan lafzul jalalah itu al ismul jami'u, isim atau nama yang menghimpun limaani, untuk makna-makna asma'illahil husna, nama-nama Allah al husna, yang bagus ya, yang baik, yang bagus. Ini nama yang menghimpun. Jadi nama Allah itu ya, itu di dalam itu terdapat apa? Makna-makna asmaul husna, asmaul husna yang lain, ini 99 asma al husna yang lain, itu nama Allah. Kita nyebut nama Allah itu udah termasuk apa? Asmaul husna yang lain. Makanya bismillah itu apa? Bismillah ya, dengan nama Allah, bukan dengan apa misalnya Ar-Rahman atau dengan nama yang lain ya, tidak, tapi dengan Allah. War-Rahmanu Ar-Rahimu ya. Adapun lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim ya, ismani adalah dua nama, min asma'ihi, dari nama-nama Allah Ta'ala, wa ma'anihima, adapun makna lafaz keduanya, katsiratun, itu banyak ya. Maknanya ini banyak sekali ya. Minha, diantaranya makilah, apa yang telah disebutkan, inna rahmana, bahwasanya ar-Rahman, idza su'ila, apabila diminta, atau akan memberi, siapa? Allah. War-Rahima, dan makna ar-Rahima, idza lam yus'al, apabila tidak diminta, godiba, maka akan murka ya. Nah, makna ar-Rahman ya, kata Syekh Nawawi ya, itu ada yang mengatakan, menurut satu pendapat itu kan maknanya banyak ya. Ada satu pendapat mengatakan ar-Rahman itu artinya apabila diminta Allah akan memberi ya. Jadi kalau minta apapun pasti Allah akan memberi. Dan apabila dia tidak diminta, Allah tidak diminta, maka akan murka ya. Itu makna ar-Rahman itu seperti itu. Ini sebagaimana apa disebutkan dalam hadis ya, Sunan Tirmidzi itu, man lam yas'alillaha yaghdab alaih ya. Barang siapa yang tidak meminta pada Allah, Allah akan marah ya. Jadi minta hanya sama Allah, minta sama Allah, nggak apa-apa. Nah, jangan minta pada manusia, nggak ada artinya ya. Kadang kita berharap ke manusia karena apa? Udah
wah ini kayaknya sepertinya bakal dikasih ini ya. Padahal harapan ke manusia itu harapan yang nihil ya. Berharap ke manusia itu akan sia-sia. Tapi berharap sama Allah pasti ya. Kalau berharap sama Allah itu pasti akan diberi, dikasih. Cuma apa? Nggak kelihatan aja wujudnya. Jadi orang itu apa? Hanya berharap ke manusia. Wa'ata dan mendatangkan siapa Nazim dan Syekh Zainuddin bihadainil ismaini dengan dua nama ini duna ghairihima bukan selain kedua nama itu min baqiyati dari sisa-sisa asma'illahi ta'ala nama-nama Allah yang lain isyaratan karena mengisyaratkan ila kepada anna rahmatallahi bahwasanya rahmatnya Allah itu sabakot mendahului godobahu kemurkaan Allah. Jadi rahmatnya Allah itu ya mendahului akan kemurkaan Allah. Sebagaimana ya dikatakan di Sahih Bukhari itu kan innallaha lamma qadal khalqa. Ini tatkala Allah menetapkan menciptakan makhluk kataba indahu fawqa arsy Allah menulis di sisinya itu di atas arsy inna rahmati sabaqat ghadabi bahwasanya rahmatku itu mendahului kemurkaanku mendahului kemarahanku jadi lebih dahulu apa rahmatnya Allah lebih dahulu kasih sayangnya Allah. Nah, itu banyak yang ditulis seperti itu. Kata Rabbukum an nafsihi Allah menulis Tuhanmu menulis atas zatnya biyadihi dengan tangannya qabla an yakhluqal khalqa sebelum Allah menciptakan para makhluk Allah menulis apa? Rahmati sabaqat ghadabi. Allah menulis seperti itu berarti kan istimewa gitu ya. Sebelum menciptakan makhluk Allah sudah nulis seperti itu dulu ya. Di arsy itu rahmati sabaqat ghadabi. Jadi kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah itu mendahului apa? Kemarahanku, kemurkaanku. Jadi lebih luas rahmatnya Allah ya, daripada apa? Kemurkaannya Allah. Jadi, kasih sayangnya Allah itu lebih luas. Jadi lebih dahulu dulu kasih sayangnya Allah. Jadi istimewa. Nah, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda inna lillahi sesungguhnya bagi Allah taala mi'ata rahmatin memiliki 100 rahmat. Allah ini memiliki 100 rahmat. Amsaka Allah menahan indahu di sisinya tis'atan wa tis'ina 99 rahmat. Allah menahan 99 rahmat itu ya. Wa anzala dan Allah menurunkan minha dari 100 rahmat itu rahmatan wahidatan hanya satu rahmat saja ya Allah menurunkan ke dunia ya untuk makhluk-makhluk seluruhnya. Fabiha lalu dengan satu rahmat itu tatarohamuna maka saling berkasih sayanglah seluruh makhluk itu ya. Hanya dengan apa? Satu rahmat itu. Jadi 99 itu Allah simpan ya. Satu rahmatnya Allah turunkan ke buminya. Nah, dengan satu rahmat saja manusia semua makhluk bukan hanya manusia saja saling apa menyayangi binatang ya saling menyayangi apa induknya ibunya menyayangi anaknya kayak gitu semuanya saling menyayangi dengan apa satu rahmat saja. Jadi bayangkan kalau apa 99 yang lainnya dibagikan juga itu nggak ada permusuhan nggak ada pertengkaran nggak ada saling bunuh nggak ada semuanya adem tentram gitu kayak di surga aja nanti kayak seperti itu. Nah, jadi apa? Allah ja'alallahu rahmatan mi'ata juz.
Di dalam Sahih Bukhari itu disebutkan Allah menciptakan menjadikan menciptakan satu rahmat ya. Fa amsaka indahu tis'a wa tisi juz'an wa anzala fil ardi juz'an. Allah menurunkan di bumi satu bagian saja. Fa min dzalikal juz'i yatarhamul khalqa hatta tarfa'ul fars hafiraha. Jadi sehingga apa? Dengan satu rahmatnya itu semua makhluk saling menyayangi. Bahkan apa? Seorang kuda itu tidak akan apa? Menginjak anaknya ya, dengan satu rahmat saja. Jadi khasyatan antusibahu, khawatir apa mengenainya, khawatir mengenai anaknya. Jadi saking apa? Sampai kuda seorang induknya itu apa? Ditiupkan apa? Kasih sayang sampai seperti itunya. Nah, bahkan disebutkan ya dalam hadis yang lain ya, innallaha khalaqar rahmah yauma khalqiha mi'ata rahmah fa amsaka indahu tis'an wa tisi rahmah wa arsala fi khalqihi kullahum rahmah wahidah walau ya'lamul kafir. Kalau jadi Allah itu menciptakan 100 rahmat kayak tadi, lalu menurunkan satu rahmat. Nah, kalau saja orang kafir tahu bikulilladzi indallahi minar rahmah, dengan semua rahmat yang ada di sisi Allah tadi, lam yai'as minal jannah, orang kafir itu tidak akan putus asa dari surga ya. Sekarang kan orang kafir yang mati, yang diazab itu putus asa dari surga ya. Kalau saja tahu rahmatnya Allah itu yang 100 semuanya itu, mereka tidak akan putus asa, pasti dapat surga intinya. Karena apa? Banyaknya rahmatnya Allah, luasnya rahmatnya Allah. Walau ya'lamul mu'min, dan kalau seandainya orang mukmin itu tahu ya bikulil ladzi indallahi minal adab lam ya'man minan nar. Orang mukmin itu tahu dengan semua yang ada di sisi Allah itu dari azab-azab, dari berupa siksaan-siksaan ya. Orang mukmin tahu lam ya'man minan nar, maka orang mukmin tidak akan aman dari api neraka. Karena apa? Dahsyatnya siksaannya Allah tersebut. Nah itu ya. Jadi dengan rahmatnya Allah itu luas sekali ya. Terus yang satunya itu yang sisanya itu bagaimana itu 99 itu? Wa inna Allah Ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala ya dummuha, menggabungkan satu rahmat tadi ya, yaumal kiamati ila tilka, pada hari kiamat ya, ila tilka, kepada 99 rahmat yang lain itu ya, fayarhamu biha ibadahu, lalu apa? Maka akan merahmati siapa Allah biha, dengan 100 rahmatnya semuanya tadi itu, ibadahu, akan hamba-hambanya Allah yang lain ya. Jadi dengan apa? 100 rahmat itu ya, tadi satu rahmat digabungkan dengan 99 rahmat, maka apa? Fayarhamu biha ibadahu, Allah akan merahmati seluruh makhluknya dengan 100 rahmat itu. Luar biasa sekali ya. Itu jadi nggak ada yang apa saling benci, semuanya saling menyayangi berkat dengan 100 rahmat itu. Nanti itu kelak nanti di yaumal kiamah, setelah hari kiamat ya, itu nanti akan seperti itu ya. Kalau sekarang ya wajar, ada yang musuhan, ada yang apa ya, tapi ya wajar juga, alhamdulillah ya ada satu rahmat itu. Kalau kita mendapatkan satu rahmat itu berarti apa? Tandanya kita mendapatkan. Kalau kita saling menyayangi, ya, tidak saling benci, saling tidak dendam, berarti kita mendapatkan satu rahmat tersebut. Itu udah luar biasa sekali. Kita mendapatkan satu rahmat itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.